wayanya Allah kasih anak, pasti dikasih sang anak sama Allah gitu, dianugerahi. Tapi kata kuncinya apa? Jangan bikin beban di badan. Rata-rata nih minum apa? Kunyit, serai, cengkeh, gitu-gitu doang yang diminum. Hamil coba. Kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat, syaratnya adalah kita meninggalkan yang bikin masalah di badan kita. Kurangi atau stop nasi putih. Yang kedua, semua produk yang berbasiskan tepung. Yang ketiga, gula pasir. Yang keempat, minyak goreng. Itu dulu kurangi dulu selama 1 pekan ke depan. Zafar itu bahwa yashfin, Allah dicari dulu. Itu kata kuncinya kan? Berwudu 2 rakaat, sholat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku hambamu, aku ciptaanmu, dan Engkau memberikan sakit ini kepadaku, ya Allah, maka beri aku petunjuk apa obat dan apa jalan kesembuhan yang Engkau ridho kepadaku untuk jalan sembuhanku ini. Karena nanti Allah kasih petunjuk. Tiba-tiba lihat di depan rumah ada pohon kelor misalnya. Ini jalan. Mobil Toyota misalkan, Bapak sekalian, mobil Toyota itu kan apa ya, kalau kita beli gitu kan, mobil Suzuki lah, atau Toyota gitu kan, pasti ada spare part-nya, pasti ada underbill-nya gitu loh. Manusia juga sama. Ya, kita ini ciptaannya Allah, nggak mungkin nggak ada underbill. Dunia barat saat ini, dunia pengobatan barat sampai detik ini nggak menyelesaikan diabetes. Ya kan? Diabetes nggak selesai loh. Masa harus makan obat seumur hidup? Apa kurang luas bumi Allah untuk bisa mendapatkan obat diabetes? Pikir baik-baik. Apa kurang luas bumi Allah ini untuk mendapatkan obat darah tinggi? Sampai darah tinggi itu hanya bahasa mereka ya, terkontrol, harus makan obat lagi segala macam. Apa kurang cukup obat-obatan anti penggumpalan darah dari apa-apa yang Allah ciptakan? Bawang-bawangan semua pengencer darah sebenarnya. Gitu loh. Kenapa kita bisa seperti itu, terjebak di sana? Karena kita jauh dari Allah gitu. Padahal kalau mau kalau mau dipakai semua, udah cukup semua. Aman cukup. Kita bicara tentang, misalkan nih, kita bicara tentang ada satu daun. Daun ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Daun ini mengandung bahan anti kanker. Daun ini mengandung minyak yang ada pada minyak zaitun atau mufa atau monounsaturated fatty acid. Daun itu namanya apa? Kelor. Dan bahan baku tubuh manusia ini apa? Asam amino kan? Asam amino. Gen kita itu ya bahan bakunya asam, ada ini macam-macam. Nanti silakan dilihat sendiri lah. Kenapa banyak orang zaman sekarang sakit-sakitan? Karena tubuhnya tidak mengasup, tidak mendapatkan apa yang harusnya tubuhnya dapatkan. Yang dimakan kebanyakan rasa. Yang dimakan rasa. Dan untuk memuaskan, kalau saya tanya, nanti jawabannya saya ketahuan. Tolong jawab. Ini kuis nih. Mendadak diem begini. Nasi goreng sehat nggak? Jawab apa yang ditanya, nggak usah lebih-lebih. Saya cuma tanya, nasi goreng itu sehat atau tidak? Hah? Enggak. Sepakat enggak ya? Kenapa dimakan? Nah, enak kan? Enak itu bagian dari nafsu kan? Udah ngerti nggak sehat, dimakan, nafsu. Saya tanya lagi. Jangan sedih gitu lah. Nanti saya kasih solusinya. Gorengan sehat nggak? Ada yang bilang sehat? Oh, luar biasa. Gorengan sehat? Enggak. Kenapa dimakan? Enak. Nafsu kan? Tahuan. Halal nggak itu? Toyib nggak? Toyib. Enak aja loh. Kenapa dimakan? Nafsu. Halal, betul halal. Ada yang sempat nyerang-nyerang saya gitu kan. Kenapa?
mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Dia bilang, kenapa mengharamkan apa yang Allah halalkan? Siapa yang mengharamkan? Hidup ini pilihan. Anda kasih sama saya sekarang gorengan, sama Anda kasih saya buah, saya akan pilih buah. Kenapa? Saya sayang dengan badan saya. Saya cinta dengan badan saya pengen banyak bersyukur dengan apa-apa yang saya masukkan ke badan, dan saya nggak mau zolimi badan saya dengan sesuatu yang membuat ibadah saya nggak optimal. Ibu-ibu mungkin yang maaf sekarang badannya gede-gede. Akhirnya apa? Tempurungnya, apa tuh? Lutut itu kan sakit kan? Rotak, gitu kan? Duduk susah, jalan susah, beri susah. Bawaannya baper terus. Apalagi pramenopause syndrome. Obatnya pakai apa? Bukan disuntik. Bukan dikasih obat anti nyeri. Jadi kalau ada orang bilang, ada bahasa Inggris itu, I am a man with big bone. Gitu. Saya itu laki-laki yang tulangnya gede. Dari ceritanya tulang gede. Ya. Kalau manusia itu badannya gede, lemaknya yang banyak, tulangnya tetap segitu. Kalau kalau lemaknya yang banyak, otomatis terjadilah peradangan di badannya. Peradangan di badan, pada akan kena sendi, kena apa, semua akan kena. Bahkan ini pun akan kena otaknya gitu loh. Ya. Kalau udah kayak begitu, bukan kasih obat, tapi turunnya berat badan. Karena tulang kita hanya mampu menahan beban tumpu dengan sesuai dengan kondisi tinggi badan kita, nggak bisa bertambah. Gitu loh. Jadi kalau nyeri, lututnya nyeri, ankle-nya nyeri, bagian atas nih berlebih lemaknya, kurangi lemaknya. Gitu caranya. Caranya gimana? Ya kurangi makan. Pertanyaannya, saya sudah kurangi makan tapi tetap gemuk. Kita lihat apa yang dimakan. Pembahasan di situ nanti. Supaya Bapak Ibu teman-teman paham nih ya. Termasuk nih perempuan zaman sekarang. Jadi kalau saya kemarin tuh sempat ada dalam satu kajian gitu kan, subhanallah, ada seorang ibu-ibu lah, mbak-mbak gitu, dia ceritanya, dokter, apa obat kista, dia bilang, apa herbal buat kista? Saya nggak jawab. Saya bilang apa? Sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, saya bilang, sebelum kena kista, menstruasi ibu bermasalah nggak? Jawabannya iya. Wanita itu gerbangnya sehat atau tidaknya dia indikatornya dari menstruasi salah satunya yang paling dominan. Kalau mens yang bermasalah sampai ke kanker pun bisa punya peluang kena. Pertanyaannya, kenapa mens bermasalah? Kemarin saya sempat nulis di feed ya, di Instagram itu, orang-orang yang hamil. Udah pada baca, ibu-ibu? Bapak-bapak baca? Itu Allahu Akbar, gak nyangka saya sampai 5.000 komen loh itu. Sampai hari 5.300 komen. Dan itu hamil. Bukan ngandalin macam-macam, dan saya nggak jual produk apa-apa di situ. Yang saya mau angkat, bahwa kita tuh manusia, ciptaannya Allah, kembalilah kepada Allah. Jangan pikirin penyakitnya, kalau memang wayanya Allah kasih anak, pasti dikasih sang anak sama Allah gitu, dianugerahi. Tapi kata kuncinya apa? Jangan bikin beban di badan. Rata-rata diminum apa? Kunyit, serai, cengkeh, gitu-gitu doang yang diminum. Hamil coba. Coba dia baca. Itu yang boleh saya katakan, subhanallah, itu kasus-kasus yang saya sampai saya share itu kepada seorang teman saya, seorang dokter kandungan, dia bilang, oh Akbar, dia bilang. Itu urusannya kalau di kandungan tuh berat banget. Bukan kita mengatakan kita nggak perlu dokter kandungan, bukan. Tapi sebenarnya kalau kita memahami tubuh kita, harus sekalian, apa yang kita butuhkan, maka banyak masalah itu cepat selesai. Asal mau aja. Anda harus jauh lebih merasakan nikmatnya makan kurma, ya, atau nikmatnya makan sayur daripada makan gorengan. Nanti ke depannya kayak begitu. Suatu hari kelak nanti, nikmatnya makan kurma, nikmatnya makan sayur atau buah tadi, tidak jauh lebih baik bisa Anda nikmati daripada nikmatnya Anda membaca Al-Quran. Itu tingkat paling tinggi di situ. Makanan sederhana cukuplah 1-3 butir kurma, 1 sendok zaitun gitu, udah cukup. Sisanya untuk ibadah. Gitu. Kalau sampai di titik itu gitu kan, nanti minta berkah, ya Allah berkahi aku dengan makanan ini. Makan nggak perlu banyak tapi berkualitas, cukup, Allah akan cukupkan, tenang aja. Gitu. Jadi
Jadi kalau kita tuh fasenya sekarang masih fase hidup nggak sehat. Fase kedua, apa tuh namanya, masuk ke fase makanan minuman sehat. Nggak ada gula pasir, nggak ada nasi putih, nggak ada tepung, nggak ada minyak. Nah, gitu. Kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Orang tua kita zaman dulu nggak makan gitu-gituan. Mereka makan tepung, tapi bukan tepung kayak kita zaman sekarang, goreng-gorengan. Maka tepung-tepung mereka dari ubi, dari singkong, kayak begitu, tepung juga kan? Gitu maksudnya. Ya. Itu rules-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat, kurang kencang. Oh? Masya Allah. Allah saksinya hari ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita meninggalkan yang bikin masalah di badan kita. Siap? Yang pertama, catat. Dan lakukan ini karena Allah. Lakukan ini karena Allah. Sehingga nanti apa? Hidup sehatnya kita, mukmin ini bukan lifestyle, bukan gaya hidup, tapi itu bagian ketaatan, bagian kesyukuran kita dengan nikmat badan ini gitu loh. Kalau cuma sekedar lifestyle kayak orang-orang barat sana, alah, ngapain juga. Orang jangan puasa aja kita bisa sehat kok, insya Allah. Tapi kita niatkan untuk menjaga badan. Kenapa? Semua amal ibadah yang berkurang karena tidak dilakukan sempurna, maka berkurang juga pahalanya. Orang yang sholatnya duduk, setengah pahala sholat berdiri. Orang yang sholatnya berbaring, setengah pahala sholat duduk. Kan gitu kan? Sayang kan? Maka lagi-lagi niatkan untuk ketaatan kepada Allah, agar ibadah lebih baik. Jadi dan saya tidak mengajarkan diet. Diet ngapain juga. Kalau nggak makan begini pasti turun. Ya. Asal ngerti tadi, kita nggak makan gula sederhana. Yang kita makan gula yang kompleks nanti. Pertama, catat, Masya Allah. Semoga dikerjakannya. Husnuzon. Baik sangka. Pertama, kurangi atau stop nasi putih. Ya kalau nggak stop, kurangi dulu lah. Tenang, insya Allah kita tetap hidup tanpa nasi putih. Ya, nanti kenapa saya ceritakan. Yang kedua, semua produk yang berbasiskan tepung, terutama tepung-tepung yang tinggi indeks glikemisnya, atau tepung yang menyebabkan kadar gula kita bisa naik cepat. Kecuali tepungnya Nabi itu punya tepung namanya talbina. Nah itu boleh makan. Talbina namanya. Yang ketiga, gula pasir. Sudah berapa? Yang keempat, minyak goreng. Itu dulu. Dokter, nanti kalau dokter begini nanti yang jualan gimana gitu kan? Tenang. Ada demand, ada supply. Hukum pasar akan terjadi. Ketika kita nggak makan lagi makanan-makanan begituan, mereka akan ganti produknya kan. Tenang aja. Yang jualan gorengan akan jual rebusan. Betul? Yang jualan tepung, dia akan jual sayur-sayuran. Oh sehat. Kan gitu kan. Pandai menangkap peluang itu pedagang, tenang aja. Jadi itu dulu kurang itu. Selama 1 pekan ke depan. Kita akan buktikan di malam hari ini. Anda yang mau buktikan. Saya sih enggak. Kalau saya lebih senang, kadang-kadang tuh kemarin tuh sempat safar yang mana ya, ke lupa, terlalu banyak safar lah pokoknya. Ya kadang-kadang kan di safar itu susah dapat makanan sehat kan, ya sedikit-sedikit lah nyampah gitu, makan nggak kayak begitu. Pulangnya saya tahu ini badan sudah kacau gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai untuk puasa, bukan puasa sunnah, tapi puasa untuk tidak makan minum ya. Sampai kemarin itu sampai 19 jam saya makan. Buat saya ya, yang dicobain kalau nggak paham. Kenapa? Ini gula ada 3 komponen. Ada gula, ada glikogen, ada lemak. Ada gula, glikogen, lemak.
Catat aja, nggak usah dipahami, nggak usah diingat juga apa-apa, sekedar tahu aja. Jadi gula itu transformasinya kalau nggak dipakai di badan jadi glikogen. Kalau nggak dipakai jadi lemak. Jadi gula ujung-ujungnya jadi lemak, paham gitu ya? Nah, gula itu, glikogen ini Bapak sekalian, glikogen itu disimpan, ini ilustrasi aja, disimpan di kulkas bahasanya. Glikogen disimpan di kulkas, si lemak disimpan di chiller. Oke? Glikogen di mana? Kulkas, lemak, chiller. Ada singa. Singa ini biasa kita satu hari kita kasih makan dia 10 kg daging. Lalu singa itu kita nggak kasih 10 kg daging, kita cuma kasih dia ya mungkin 3 kg ya, berarti 2/3-nya kita cut, kita potong makannya. Lalu singa yang tadi cuma dikasih 3 kg daging tadi, kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Singa tadi pasti akan makan orang untuk memenuhi asupan tenaganya dia kan. Jadi ini ilustrasinya begitu. Tubuh kita ketika tidak ada cadangan kalori yang masuk, yang ada di kulkas ataupun di gulanya, maka dia akan bongkar yang ada di chiller. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti ilmu ini, gak usah repot-repot ikut program diet. Kita mau mengakses chiller. Chiller, kalau ibu-ibu yang masak ayam atau ikan beku itu kan, kalau Anda masak itu mau dimasak kan di defrost dulu, dicairin dulu semalaman kan. Maka sebenarnya ketika masih ada sisa kalori yang ada di kulkas, bahasanya gitulah, tubuh tidak akan mengakses chiller. Chiller isinya tadi apa? Lemak. Maka kalau tahu caranya, kita udah terlalu banyak lemak akibat dari gula. Sumber gula dari apa? Yang 4 tadi itu. Tepung, nasi, sama gula pasir nih. Maka apa yang terjadi, Bapak sekalian? Yang terjadi adalah tubuh akan mengakses, mengambil energi yang berasal dari chiller. Bagaimana caranya? Caranya jangan pakai bahan bakar yang ada di kulkas. Sehingga apa? Diprolong puasanya. Paham maksudnya? Puasanya diperpanjang. Bukan tidak makan, kita nggak makan, tapi kalau misalkan kayak hari ini misalkan dia puasa nih, nanti puasa, buka puasanya tidak apa-apa, ya, pakai sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan, kita berdoa pakai kurma, pakai air putih, udah makan, cukup sudah 3, 4 butir, 5 butir. Meskipun itu gula juga, nggak apa-apa, tapi itu gulanya kompleks. Biarin tubuhnya lapar. Kalau tubuh kelaparan, maka tubuh lama-lama akan membongkar cadangan energi yang ada di chillernya. Berapa lama waktunya? Dimulai dari 16 jam, 18 jam, sampai 24 jam. Dahsyat banget Pak. Ilmu ini Bapak sekalian dipakai sama orang-orang barat untuk mengobati orang diabetes. Ilmu puasa ini. Syaratnya apa? Susah memang. Bayangin lagi mau buka puasa, karena masjid raya di sini katakanlah buka puasa gitu kan, ada takjil bareng gitu kan, baru saja mau begitu tiba-tiba piring lewat tuh. Piringnya lewat. Isinya, nah gitulah. Maka sering saya bilang, masjid itu harusnya menjadi pusat penyihatan umat di samping pusat dakwah. Di sini orang bisa belanja kan, misalkan nih salah satunya, siapin kan gentong-gentong air yang isinya kunyit segala macam, karena Indonesia kaya dengan itu gitu. Bisa dipakai. Ramadan jangan lagi ada sirup di antara kita. Hah? Coba Bapak sekalian lihat di sirup itu, subhanallah, sirup itu ada peringatan loh sekarang loh. Belilah sirup yang 15 ribuan itu. Ada peringatan, jangan diminum ibu hamil menyusui sama anak di bawah 5 tahun. Baca, betul? Baca Pak? Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Coba. Dia nggak pakai gula, pakai pemanis buatan. Ya sudah, wassalam loh. Yang diminum sirup, yang dimakan gorengan. Gula semua kan? Gula semua. Akhirnya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru baca satu ayat, Al-Fatihah sudah tidur. Saran, mungkin Pak Aiban mau ganti nanti bulan Ramadan. Ganti menu buka puasa.
nggak ada sirup, jadi nggak ada nasi. Ibu-ibu juga kasih tahu nanti kalau mau kasih takjil ada syarat mau kasih takjil di sini. Kan bisa dibina kan, ini kan kebiasaan aja sebenarnya kan. Bisa, karena kemarin waktu saya bikin tablik akbar di Batam itu subhanallah itu akhirnya dibikin sama panitia bazar sehat. Dikenalkan dengan produk-produk sehat. Dan ternyata luar biasa banyak juga Masya Allah. Dan itu UKM-UKM rumahan semua. Jadi akhirnya jadi pasar masjid gitu kan. Maksudnya pasar umat saat itu. Ya, karena tuh beli tuh tepung-tepung non gluten, tepung-tepung sehat, gula-gula sehat, banyak sekali. Bahkan ada saya baru tahu juga ada kecap dari kelapa juga. Nggak dari kedelai. Bahkan tempe itu kalau Bapak Ibu mau sedikit modifikasi ya, itu tempe itu kita bisa buat bukan hanya dari kacang kedelai, dari biji manggis juga bisa dibikin tempe. Yang kita butuhkan fermentasinya sebenarnya. Gitu. Ya. Nah itu tadi 4 yang beberapa tadi di stop kurangi. Itu sebabnya coba Anda tanya ke orang-orang yang hamil-hamil, coba lihat, mereka semua sudah mulai meninggalkan yang nggak sehat. Kalau bahasa mereka tuh udah nggak nyampah-nyampah lagi lah badannya gitu, makanya nggak sehat. Simple. Kalau itu udah terjadi maka tubuh mulai ngeriset kayak laptop hang, dipencet tombol on-nya, mati deh. Pencet lagi, nyala lagi. Begitu. Karena tubuh itu bisa melakukan proses detoksifikasi itu kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku dan bahan bakar yang tepat.